Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Ya, kita akan bersama-sama kembali untuk datang kepada Tuhan, untuk bersama-sama berdoa di tempat ini. Mungkin yang di rumah juga akan mempersiapkan persiapan hati kita untuk meninggikan Allah kita. Kita angkat pujian Roh Kudus hadir di sini.
kami semua Tuhan. Kasih-Mu sangat luar biasa Yesus. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau telah Allah kami yang sangat luar biasa Tuhan. Kau yang layak kami sembah Yesus. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Sembah Dia. Kita ada sampai saat ini karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya begitu besar buat kita semua. Haleluya Yesus. Hanya Dia yang layak kita sembah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus ya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami akan menyembah Engkau. Kami akan menyembah Engkau Yesus. Karena kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami Yesus. Apapun permasalahannya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan memberikan yang terbaik buat kami semua Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Katakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus. Rasakan kasih Allah kepada kehidupan kita. Haleluya Yesus. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Benar Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan benar. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mujizat buat datang Yesus. Engkau membuat mujizat yang sangat luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini Tuhan. Tuhan
Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu Yesus. Siapkan hati kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, Kau akan memberikan yang terbaik buat kami semua. Mujizat akan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena kuasa-Mu sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Semua ini karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat jumpa kembali dalam ibadah doa pada malam hari ini. Biarlah kerinduan kita semua adalah untuk dapat berkenan kepada Dia. Martin Luther katakan bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Kalau doa itu merupakan nafas kehidupan kita, maka betapa pentingnya doa itu bagi kita. Namun doa yang seperti apa yang Tuhan inginkan, yang tentunya doa itu sendiri adalah kebutuhan kita yang bagaikan nafas tadi. Kalau doa itu adalah kebutuhan, tetapi kita melihat bahwa setiap kali acara-acara, entah itu ibadah doa, sangat-sangat kurang minat dibandingkan dengan mungkin KKR kesembuhan ilahi. Tetapi mari sama-sama kita akan melihat dari kebenaran firman. Pada malam hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-22. Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-44. Lukas 22 ayatnya yang ke-44. Satu ayat ini kita akan baca bersama-sama, ada di layar depan Bapak Ibu, Saudara sekalian. 2, 3. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Puji Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam misi penyelamatan untuk dunia ini. Yesus saja melakukan apa yang disebut dengan doa. Apa yang kurang bagi Dia? Ada satu ungkapan yang katakan bahwa manis jangan cepat ditelan, tetapi pahit itu juga jangan cepat-cepat dibuang. Artinya bahwa sesuatu yang mungkin, yang enak, yang membawa kesukaan, sukacita, itu belum tentu berfaedah bagi setiap kita. Ada begitu banyak kesenangan-kesenangan yang justru pada akhirnya membawa kepada orang terjerumus karena kesenangan atau keinginan dari diri sendiri. Demikian juga dengan rasa pahit. Pahitnya kehidupan ini bagaikan sebuah terpaan dalam hidup kita, dalam bentuk masalah persoalan dan berbagai macam hal yang merupakan proses perjalanan hidup kita yang tidak selamanya menjadi mulus
Tetapi itu pun tidak lalu cepat-cepat kita singkirkan atau buang. Karena justru dalam terpaan seperti itulah, maka kita justru diperkuat, kita ditegur, kita dikuatkan, kita diproses, bagaikan ada sebagai emas dalam perapian, yang pada akhirnya muncul sebagai emas yang murni. Dan itu adalah proses yang pahit, yang harus dilalui. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak kali kita mungkin menghadapi hal-hal yang rasanya pahit dalam hidup ini. Tetapi mari kita melihat apa yang telah dilakukan oleh Yesus dan juga mengajak murid-muridnya. Ini adalah peristiwa di Getsemani. Dikatakan ia sangat ketakutan. Sangat ketakutan dalam keadaan manusia. Dia dapat melihat bagaimana murka yang tidak hanya satu kaum, satu golongan, tetapi murka yang akan didatangkan bagi seluruh manusia itu, lalu kemudian dia harus tanggung dalam keadaan manusia. Inilah yang membuat dia jeritanya kepada Bapa. Jangan sampai dia tidak sampai kepada apa yang sebenarnya tujuan dia datang, meninggalkan tahtanya yang mulia, menjadi sama seperti manusia, bahkan lebih hina lagi. Sehingga dikatakan ia sangat ketakutan, tetapi semakin bersungguh-sungguh untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan ini tidak hanya membuat keringat yang keluar dari tubuh Yesus. Kalau zaman-zaman saya awal di Pantekosta, orang berdoa itu dengan keringat dan maaf kata sambil ingus keluar, karena kesungguhannya itu sesuatu yang biasa. Tetapi ketika saya merenungkan ayat ini, luar biasa. Bukan hanya keringat yang keluar dari tubuhnya, tetapi ada sebuah tekanan yang luar biasa yang dialami oleh Yesus. Sehingga pori-pori yang begitu kecil sampai mengerut, lalu kemudian dia pada akhirnya pecah dan mengeluarkan tetesan-tetesan darah ke bumi. Bukan hanya ketika Yesus ada di salib, lalu darah itu keluar dari tubuh Yesus. Tetapi peristiwa Getsemani, sudah ada titik-titik darah yang telah keluar dari tubuh Yesus. Yang tidak dengan dilukai oleh seseorang, tetapi sebuah tekanan yang dikatakan ia sangat ketakutan dan semakin sungguh-sungguh berdoa. Kita saja berdoa, maaf kata, apalagi di era kemajuan ini, di mana-mana orang menggenggam HP, mungkin lagi doa atau lagi ibadah, berdering, bergetar mungkin ketika di silent, antara mau terima atau tidak, dan begitu banyak pada akhirnya terbawa, menerima, bahkan bisa keluar dari ruangan. Tapi Yesus, saya dapat bayangkan ketika itu, dalam ketakutan yang sangat, lalu kemudian dia semakin bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Bapanya. Ada sesuatu yang merupakan kebutuhan dalam diri Yesus. Dia juga mengajak murid-muridnya untuk ikut serta. Kenapa? Di dalam ayat bagian atas dan juga diakhiri dalam perikop ini,
tujuan Yesus mengajarkan mereka, mengajak mereka berdoa adalah dikatakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu sasarannya. Kenapa Yesus mengajak berdoa? Kenapa Yesus mengajak murid-muridnya berdoa dan berdoa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Murid-murid tidak mampu untuk melakukan hal yang sama dalam kesungguhan, dalam berdoa seperti Yesus. Yesus pun dapat memaklumi tentang keberadaan manusia dari murid-murid. Sehingga dia katakan, hati berkehendak, tetapi tubuh lemah. Yang seringkali berjuang dalam hidup ini. Bahkan Paulus juga katakan, dalam keinginannya, dalam kerinduannya, adalah ingin untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman. Tetapi realita kehidupan yang dijalaninya justru bertolak belakang. Bukankah keinginan kita seringkali ingin untuk menyenangkan Tuhan? Ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ingin untuk melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat. Tetapi terkadang justru tubuh ini yang menjadi penghambat dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Kalau Yesus katakan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang sebenarnya bahwa Yesus mengajak mereka itu untuk dapat melihat bagaimana Yesus yang melakukan dalam kesungguhannya kepada Bapa Sorgawi. Ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, di ayat 43 ada sebuah lawatan Tuhan yang ditujukan kepada manusia Yesus ketika itu. Dikatakan maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, kepada Yesus, untuk memberikan kekuatan kepadanya. Jadi ketika kita dalam tekanan yang berat sekalipun, dan kita ada pada posisi untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, rasa-rasanya kita tidak mampu lagi untuk melakukannya. Tapi Bapa Surgawi tidak pernah membiarkan kita begitu saja. Dikatakan Dia memerintahkan malaikatnya untuk memberikan kekuatan, memberikan sokongan, agar supaya bisa bertahan di dalam ketakutan yang sangat sekalipun. Kalau ketakutan kita kan berbeda. Ketakutan manusia itu berbeda. Di tim kematian, ada beberapa tim kami itu takut dengan merawat jenazah. Itu ketakutan. Kenapa takut merawat jenazah? Nggak bisa katanya begitu. Nggak bisa. Ya mungkin nanti tahu bangkit begitu ya. Kalau Bu Chandra dia make upin, dia ya seperti itu. Sudah beberapa kali Bu Chandra melakukan hal yang seperti itu. Bagi jemaat yang berpulang. Tapi bukan ketakutan seperti itu. Saya katakan tadi, ketakutan yang dialami oleh Yesus dengan murka yang sebesar itu ditimpakan atas dirinya. Apakah dia mampu secara manusia untuk menjalaninya? Setiap kita seringkali pun bertanya demikian. Apa saya kuat? Apa saya mampu? Kekuatan saya sangat terbatas. Bukankah seringkali menjadi sebuah tanda tanya dalam hidup kita? Walaupun kita sudah keluar masuk gereja,
Kita bahkan membaca firman Tuhan, tetapi terkadang masih selalu dan selalu dibayangi dengan rasa cemas, rasa tidak berdaya untuk kita melangkah, rasa-rasanya tidak punya kekuatan. Tetapi ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan segala kemampuan yang kita miliki, Tuhan itu dikatakan memberikan kekuatannya kepada kita. Yesaya katakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang punya persekutuan kepada Tuhan, dia akan diberikan kekuatan yang baru dari Tuhan. Sehingga dia akan bisa terbang tinggi, mengatasi badai, persoalan kehidupan ini dengan kekuatan sayap, kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Sekali lagi bahwa kekuatan kita sangat terbatas. Itu sebabnya kita membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan, yang dapat memampukan kita untuk bisa menjalani hari-hari ke depan dan penuh dengan kemenangan. Hari-hari ini tentu kita diperhadapkan dengan berbagai masalah persoalan. Rasa-rasanya kita sudah berdoa, Tuhan lalukan semuanya ini. Malah semakin bertambah dengan adanya rasa ketidakpuasan, bukan hanya masalah corona, bahkan situasi ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang pada akhirnya mengikuti keinginan, kemauan sendiri. Dan kita melihat bukan sesuatu yang lebih baik yang terjadi. Banyak orang yang khawatir, banyak orang tua yang mengkhawatirkan anak-anaknya. Kalau sampai masuk dalam ranah yang seperti itu, ikut-ikutan. Anak-anak muda kan senangnya ikut-ikutan, ikut berkelompok, sesuatu yang tidak pasti. Dan beberapa yang anak-anak itu diwawancarai, mereka katakan tidak ngerti juga. Loh, nggak ngerti kok ikut merusak. Ya kami hanya ikut aja, ikut rame begitu. Sepertinya tidak ada kerjaan. Bukankah ini adalah sebuah tantangan bagi kita? Belum lagi intern kita, masalah-masalah yang terjadi. Tetapi mari, ajakan firman Tuhan, ajakan dari Yesus hanya satu saja. Bersungguh-sungguh berdoa. Bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bersungguh-sungguh di dalam kita menyembah Tuhan. Bersungguh-sungguh ketika kita mau membaca firman Tuhan. Sehingga dalam kesungguhan itu akan bermanfaat bagi diri kita. Dan kita pun dimampukan untuk bermanfaat bagi orang lain. Tuhan menolong kita semua dan Tuhan memberkati kita melalui renungan pada malam hari ini. Amin. Saat tiada jalan, saat tiada jalan, hadapi persoalan,
kepastian bagi setiap kami Tuhan. Oh kami sembah, kami puji muliakan nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, kuduskan, kudus, Yesus ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Gloria Kami naikkan syukur kami Tuhan. Pujilah nama-Mu.
Ku datang kepada Yesus, berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. ketika aku berputus asa. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baik. Mari kita katakan, Yesus, Yesus, angkat tangan kita kepada Dia. Oh Yesus, Yesus, mulia namamu, amin Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama. Oh Yesus, 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 ini seruan kami. Mulia namamu Tuhan. Oh, ku tinggikan namamu. Ku tinggikan. Tinggikan, ku agungkan namamu Inilah yang menjadi doa kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau yang tidak pernah berubah kekuatan kuasa-Mu dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu yang tetap nyata, kuasa-Mu yang tetap ada. Kuasa-Mu itu jugalah yang membangkitkan semangat bagi setiap kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh ada sekalipun di tengah-tengah tantangan, masalah, persoalan yang sedang terjadi, baik persoalan bangsa, persoalan di tengah-tengah gereja-Mu, persoalan di tengah-tengah usaha rumah tangga setiap kami. Kami hanya datang kepada Engkau ya Tuhan, memenuhi undangan-Mu untuk kami dapatkan damai dan sejahtera, mendapatkan ketenangan di dalam Engkau. Itu sebabnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Engkau, membawa setiap masalah persoalan yang sedang terjadi, baik untuk gereja-Mu GSPDI HW Tugu, demikian juga ya Tuhan dalam persoalan rumah tangga, persoalan pribadi, persoalan dalam usaha setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan ada di atasnya, memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Biarlah kesungguhan demi kesungguhan itu terjadi atas hidup kami. Kami sungguh hanya mengasihi Engkau ya Tuhan. Oh haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan dengan apa yang kami miliki, untuk memuliakan, mengagungkan Engkau. Kami doakan saudara-saudara kami dalam mengurus semuanya ini bersama dengan pihak yang mengerti hukum. Tuhan juga menyertai mereka agar supaya kami umat-Mu pada akhirnya boleh dengan bebas ya Tuhan untuk beribadah kepada Engkau, mengembangkan iman kami, mengembangkan keyakinan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Engkaulah jawaban doa kami Tuhan. Engkaulah kepastian dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adalah kerinduan kami semasa Tuhan memberikan kami hidup untuk dapat bermanfaat bagi orang lain. Kami hidup bukan untuk diri kami sendiri. Ya Tuhan, mampukanlah setiap kami dalam bidang-bidang yang Tuhan telah percayakan, di setiap wadah, di setiap seksi, untuk mereka dimampukan melakukan pelayanan itu seperti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami doakan bagi mereka yang sedang dalam keadaan tidak berdaya secara fisik, baik oleh karena usia maupun oleh karena sakit yang sedang diderita, baik mereka yang ada di rumah maupun mungkin ada yang di rumah sakit. Dari tempat ini kami satukan iman kami, kami satukan doa kami, lawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamahan pemulihan boleh terjadi atas hidup mereka. Sokong mereka dengan roh-Mu, dengan kekuatan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka tidak kecewa, tetapi ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini kami doakan pemerintah bangsa dan negara kami, mulai Bapak Presiden bersama wakil dan seluruh jajarannya, pemerintahan tingkat pusat, daerah, Tuhan kiranya pakai mereka sebagai wakil Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Mereka dapat melakukan tugas pelayanan mereka tidak untuk diri mereka sendiri ataupun satu kelompok, tetapi adalah untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Itu sebabnya semua gangguan, rintangan dari program-program yang baik demi kepentingan masyarakat Indonesia, semua hambatan-hambatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kami patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan memampukan pemerintahan kami, TNI Polri, dalam menjaga keamanan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gereja-gereja-Mu, umat ketebusan-Mu untuk punya peran di tengah-tengah bangsa, karena kesejahteraan bangsa ini adalah juga kesejahteraan kami. Terima kasih Bapa. Secara khusus daerah istimewa Yogyakarta yang kami kasihi, di mana kami ada di tempat ini, kiranya perlindungan dari Tuhan menjadi bahagian kota kami, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, yang seringkali terjadi letupan-letupan ya Tuhan, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan sadarkan dan sadarkan, biar kota kami adalah kota yang nyaman, kota yang damai, kota yang sejuk, kota yang ramah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan mari Tuhan, pedangkan tangan-Mu, turunkan berkat-Mu melimpah atas kami sekalian. Di dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus.